fi'il fi'il rubai. Ya, di sini kan ada yang mujarrad, juga ada yang mazid ya. Seperti tadi udah dijelaskan dengan begitu cukup lengkap ya. Memang fi'il rubai ini termasuk fi'il yang mungkin jarang beredar ya. Artinya cukup kita tahu ya, dan contohnya pun nggak banyak ya. Jadi dari contohnya aja yang tidak terlalu banyak, kita bisa pahami bahwa memang fi'il tersebut jarang berlaku ya di peredaran kitab-kitab atau berbahasa Arab ya. Oleh karena itu ya, ini sepintas saja ya. Tadi udah dijelaskan tentang fi'il rubai mujarrad ya, dengan wazannya aja cuma ada satu ya. Apa tadi wazannya? Ada yang ingat? Wazan fi'il rubai mujarrad cuma ada satu, benar nggak? Iya, Pak. Ini Apa Bapak. wazan? Fa'ala yufa'ilu. Betul nggak wazan yang itu? Wazan rubai mujarrad. Betul nggak wazannya? Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala. Fa'lala. Fa'lala yufa'lidu. Fa'ala yufa'lilu. Kalau fa'ala itu wazan apa tadi seharusnya? Mujarrad. Yang tadi sebelumnya fa'lala tadi disebutkan fa'ala yufa'ilu, itu wazan apa? Sulasi mujarrad. Sulasi mazid ya. Memang ini ada kemiripan ya, kemiripan dalam segi nama ya. Karena memang sulasi mazid itu kan ada yang sulasi mazid rubai disebutnya. Ini berbeda dengan fi'il rubai itu sendiri ya, atau yang disebut rubai mujarrad. Kalau fi'il sulasi mazid ya, fi'il sulasi mazid rubai berarti kan asalnya dia itu fi'il sulasi, cuma ada tambahan satu huruf sehingga disebut sulasi mazid rubai. Kenapa kok ada kata rubainya? Ya karena kan 3 huruf tambahannya 1 jadi berapa? 4. Dalam bahasa Arab 4 itu dikenal dengan istilah rubai. Jadi memang ini ada kemiripan dengan fi'il rubai yang asli ini. Ya sebentar saya mau tampilkan mungkin supaya lebih kelihatan ya. Nah ini kan memang kita bisa lihat di sini ini rubai ya. Rubai yang di sini nih fi'il sulasi mazid ya. Sulasi mazid ya. Tambahnya 1. 3 tambah 1 4. Nah, disebutnya dengan istilah rubai juga. Cuma beda dengan rubai yang ini. Kalau ini posisinya di sini rubai. Ya, rubai itu ada yang mujarrad, ada yang mazid. Nah, rubai mujarrad itu hanya ada satu wazan. Fa'lala ya. Kalau tadi yang disebutkan fa'ala yang ini, dia jatuhnya bukan fi'il rubai mujarrad, tapi fi'il sulasi mazid rubai. Sulasi mazid rubai atau sulasi mazid biharfin. Gitu ya. Kalau sulasi mazid biharfin itu ada 3 wazan. Af'ala, fa'ala, Fa'ala.
Ini memang ada kemiripan, tapi beda ya. Kalau bedanya adalah kalau sulasi mazid rubai ini asalnya 3 huruf dapat tambahan 1 huruf. Tambahannya mana? Kalau af'ala tambahnya ya hamzah di sini. Kalau fa'alat tambahnya ain fi'il ya. Kalau fa'ala tambahnya di sini ada alif setelah fi'il. Ini tambahan semua. Kalau sini fa'lala ini huruf asli ya. Huruf asli memang dia tadi dikatakan di wazannya itu ada yang contohnya itu ya, contoh dari wazan fa'lala ini. Ada yang tadi mutaaddi ya, ada yang lazim, ada yang manhut ya katanya. Ya mutaaddi kayak misalkan apa contohnya tadi dahroja ya. Dakhroja. Kalau yang lazim tadi apa contohnya? Ya. Kalau ya memang fi'il itu kan memang ada mutaaddi ada lazim. Kalau fi'il mutaaddi butuh maf'ul, kalau lazim nggak butuh maf'ul. Nah wazan fa'lala juga begitu. Ada yang bentuknya butuh maf'ul, ada yang tidak butuh maf'ul. Ada yang bentuknya mutaaddi, ada yang bentuknya lazim. Ya. Jadi nggak salah ada contohnya kalau mutaaddi dahroja ya tadi. Dakhroja. Contohnya apa? Contoh kalimatnya. Dahroja artinya apa tadi? Keluar, Pak. Dakhroja. Bukan dahroja keluar. Kalau itu khoroja fiilnya sulasi, nggak bisa masuk ke sini. Khoroja kan keluar. Kalau dahroja lain lagi. Apa dahroja artinya? Kan dibagi menjadi 3 macam ya, fiil rubai ya di makalahnya. Iya, Pak. Aja. Kan tadi katanya mutaaddi. Terus lazim. Manhut. Itu di slide-nya di halaman yang ke-6 kalau nggak salah. Yaitu macam-macam contoh fiil rubai mujarrad ya. Dari kata wazan fa'lala ini ada yang bentuknya mutaaddi kayak kalimat dahroja ya. Dahroja itu bukan pakai kho tapi pakai ha, dahroja. Nah, dahroja itu fiil yang butuh maf'ul, sebut fiil mutaaddi. Apa artinya dahroja? Dahroja itu menggelindingkan ya. Dahrojatu al-hajaro, aku menggelindingkan batu. Berarti kan batu maf'ul bihnya. Al-hajaro maf'ul bihnya. Nah, ada lagi yang lazim, fi'il lazim itu enggak ada maf'ul bihnya. Contohnya adalah darbaja tadi. Darbaja itu lari ketakutan. Darbaja Zaidun. Zaid lari ketakutan. Jadi lari itu enggak butuh maf'ul. Dia yang lari sendiri. Enggak ada objeknya, ya kan? Nah, yang ketiga adalah fi'il rubai mujarrad yang dalam bentuk manhut. Manhut itu tadi dikatakan ya diambil dari sebuah ungkapan ya. Misalkan bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan fi'il jadi basmalah. Basmalah artinya apa basmalah? Basmalah ini kata kerja yang artinya membaca bismillah. Mengucapkan bismillah atau
Qala mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hasbala mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi kalimat-kalimat tersebut dibuatkan kata kerjanya. Ya. Halala. Halala bisa juga membaca tahlil, membaca la ilaha illallah. Hamdala membaca kalimat tahmid gitu kan. Terus apa? Itu namanya di sini disebutnya manhud ya. Bapak di mute itu. Ya, jadi ini mulhak apa? Mulhak itu ya fi'il rubai mujarrad yang disamakan dengan wazan fa'lala, cuman bentuknya agak beda ya. Kalau fa'lala kan fa fi'il, ain fi'il yang sukun sama lam fi'ilnya 2. Nah, kalau di sini fa'wala. Nah, fa'ala. Nah, di sini yang sukun wawunya. Ainnya malah fathah. Tapi ada kesamaan di sini. Ya, artinya huruf kedua setelah fa fi'il itu sukun. Cuma lagi-lagi ini jarang sekali ya. Bahkan di kitab atau di buku ilmu shorof itu nggak dibahas ini. Bahkan rubai nggak dibahas ya. Tapi kenapa kita bahas nggak apa-apa untuk pengenalan ya. Intinya kita tahu ada fi'il rubai. Fi'il rubai itu fi'il yang terdiri dari 4 huruf ya. Dan 4 huruf itu ada yang bentuknya asli, nggak ada tambahan ya. Mujarrad ya, nggak ada tambahan. Ya. Yang mujarrad itu cuma 1 wazannya, fa'lala gitu aja. Sisanya mulhaq ya. Terus yang rubai ada yang mazid juga, yang 4 huruf terus ada tambahan. 4 huruf ini tambahannya ada yang tambahannya 1, ada yang tambahannya 2. Kenapa nggak ada tambahannya 3? Kalau di sini kan ada tambahan 3 kan, fi'il sulasi kan. Jawabannya adalah karena sebanyak-banyaknya fi'il itu ya hurufnya terdiri dari 6 huruf paling banyak. Ya, maksudnya semua fi'il itu paling banyak hurufnya terdiri dari 6 huruf. Itu kaidahnya. Makanya fi'il rubai cuma ada rubai mazid 1 ya, tambahannya biharfin sama mazid biharfaini 2 huruf. Karena 4 tambah 1 aja udah 5 ya. 4 tambah 2 udah 6. Maka itu udah mencapai maksimal sebuah kalimat atau fi'il ya. 6 huruf itu. Sedangkan sulasi ada sulasi biharfin, biharfaini bisalah sati ahrufin. Nah, ini karena sulasi masih 3 lagi ya. 3 huruf lagi tambahannya untuk mencapai maksimal. Itu jadi kaidahnya huruf itu apa namanya? Fi'il itu atau kalimat itu paling banyak terdiri dari 6 huruf, paling sedikit terdiri dari 3 huruf. Kok bisa? Ya iya, karena nggak ada fi'il sunai ya kan. Ya ada fi'il sulasi ya kan. Benar nggak? Di sini dari pembahasan ini yang ada itu fi'il sulasi, ada fi'il rubai, ada nggak fi'il sunasi? Nggak ada kan? Sunai ya kan? Fi'il yang terdiri 2 huruf nggak ada ya. Jadi fi'il itu minimal, fi'il atau kalimat minimal. Paling banyak atau maksimal itu 4 huruf, 6 huruf ya.
6 huruf itu udah ada tambahan. Tambahnya 2. Kalau dia fi'il rubai. Kalau dia fi'il. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi dengan membahas fi'il rubai ini kita bisa tahu bahwasanya 4 huruf ini huruf asli, beda dengan rubai yang ada di sulasi mazid biharfin yang ini, yang rubai ini beda ya. Makanya tadi fa'ala bukan wazan rubai mujarrad. Wazan rubai mujarrad cuma satu, apa? Fa'lala. Kalau fa'ala kan 4 huruf, Pak. Fa'ain, ain sama lam. Iya 4 huruf, tapi dia asalnya 3 huruf, dapat tambahan 1 huruf. Jadi dia masuknya kategori fi'il sulasi mazid biharfin. Terus juga af'ala ya, sama sulasi mazid biharfin. Sama fa'ala, sama dia sulasi mazid biharfin. Itu yang pertama ya. Yang pertama kita bisa bedain antara rubai mujarrad dengan sulasi mazid biharfin. Bisa bedain? Gimana? Bisa nggak? Apa bedanya sulasi mazid? Kalau ditanya gitu, jawabannya gimana? Apa bedanya sulasi mazid biharfin dengan rubai mujarrad? Apa bedanya? Jawab. Kalau sulasi mazid biharfin, dia babnya atau kategorinya kategori sulasi, ada tambahan 1 huruf, jadi 4 huruf. Dan yang 1 huruf itu huruf tambahan, bukan huruf asli. Tapi kalau rubai mujarrad, itu memang dia terdiri dari 4 huruf. Ya, dan nggak ada tambahan. Semuanya 4 huruf itu 4 huruf asli. Dan wazannya cuma 1, fa'lala. Kalau sulasi mazid biharfin yang 3 huruf tambah 1 huruf jadi 4 huruf, itu wazannya ada 3. Fa'ala sama apa? Af'ala ya. Af'ala, fa'ala sama fa'ala. Itu yang pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari mempelajari rubai ini. Bisa membedakan antara rubai mujarrad dengan sulasi mazid biharfin. Yang kedua, kita bisa paham ya bahwasanya rubai mujarrad itu rubai itu ya, yang mazid itu tambahannya cuma 1 dan 2 ya. Di sini rubai mazid itu tambahannya cuma 1 dan 2, nggak ada tambahannya 3. Kenapa? Dari sini kita tahu bahwasanya suatu kata atau suatu fiil itu paling banyak itu terdiri dari berapa huruf? 6. 6 huruf. Maka nggak mungkin ada rubai mazid bisalah sati ahruf. Itu overdosis ya. Karena 4 tambah 3 itu 7. Itu nggak ada fiil dimanapun kita menemukan fiil atau kata yang terdiri dari 7 huruf. Gitu ya. Sehingga kita juga tahu ya dari pembahasan ini bahwa kan kita kan kemudian nanya, kalau minimal berapa huruf, Pak? Kalau maksimal kan 6 huruf. Oh, minimal itu kata kerja atau suatu kata itu terdiri dari berapa huruf? Minimal 3. 3 huruf. Karena apa? Dari pembahasan ini kita nggak menemukan tuh fiil sunai yang terdiri dari 2 huruf. Minimal itu kan adanya fiil sulasi, ya kan? Sulasi mujarrad. Ya. Oke. Dan di sini kita tahu bahwasanya fiil rubai mazid itu juga punya satu wazan, yaitu tafa'lala. Ada tambahannya, hanya tambahannya ta ya. Tambahnya apa? Tafa'lala ini tambahnya berapa huruf? Huruf apa tambahnya? Tafa'lala.
Tadahroja. Tafa'ala. Tafa'lala ini. Rubai mazid biharfin, tambahnya berapa huruf? Rubai mazid biharfin, tambahnya berapa huruf? 1. Satu huruf apa? Tak. Tak. Ya. Kalau ini lala ada 2 huruf lam. Itu huruf apa? Itu kan itu. Huruf asli. Huruf asli ya, karena huruf aslinya kita lihat di mujarodnya. Oh, huruf aslinya ini fa'lala. Berarti tafa'lala huruf tambahnya cuma 1, yaitu huruf ta. Karena asalnya adalah 4 huruf fa'lala ya kan. Ya, jadi juga cuma ada 1 wazan ya. Sulasi mazid biharfin atau sulasi rubai mazid biharfin ya. Rubai dengan tambahan 1 huruf yaitu huruf ta saja. Rubai mazid biharfaini ya, rubai dengan tambahan 2 huruf ada 2 wazan. If an lala sama if alalla. Nah, kalau if an lala tambahannya apa? Tambahan hurufnya apa aja? If an lala. Nun. Nun. Nun ya, sama Alif. Hah? Ini maunya standarnya fa'lala ini. Fa'ain lam lam ini berarti huruf asli. Selain fa'ain dan lam lam berarti huruf tambahan. Jadi tambahannya if an lala hurufnya apa aja huruf tambahannya? Hamzah Nun. dan Hamzah dan Nun. nun ya. Kalau if alalla tambahnya apa aja? Hamzah sama tasydid. Hamzah sama Walla. atau lam lagi, satu lagi tambahannya gitu ya. Nah, aslinya fa'lala lamnya cuma 2. Kalau if alalla ini kan seolah-olah lamnya ada 3 ya kan? Karena tasydid itu asalnya 2 huruf yang sama. Ya. If alalla. Nah, berarti lalla yang ada tasydidnya ini ada 1 tambahan lam juga, dan itu huruf tambahan. Karena aslinya cuma ada 2 lam. Oke, bisa dipahami? Ini Alhamdulillah. kalau ya, Insya Allah bisa ya Pak. ya itu aja sih sebenarnya simpelnya. Ya contohnya tadi kalau fa'alala kan dahroja, kalau tafa'alala tadahroja. Kalau contoh lainnya kan tadi darbaja ya, Iya, Pak. atau yang manhut itu bisa basmalah, hamdalah, hauqola, halala ya. Itu dari kalimat bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, hasbala, hasbiyallah ya. Itu namanya manhut ya. Terus ini ada tafa'lala, berarti kan tambahnya tak, jadi tadahroja. If anlala ada juga tadi contohnya. Ihron jama ya. Iya, Pak. Ikhron jam. Ihron jama. Kalau if alala contohnya apa tadi? If alala. If alala. Ada contohnya? Kalau if anlala kan tadi contohnya dari pemakalah ihron jama. Nah, saya belum tahu nih
Kalau if alala tadi contohnya apa? Dikasih contoh nggak? If alala. Apa Pak tadi if alala ya Pak? If an lala. Ya, if alala wazan Iksya'aru. rubai mazid biharfaini yang kedua. Kalau yang pertama kan tadi ada contohnya if an lala contohnya ihron jamak. Nah, kalau yang if alala apa contohnya? Belum tahu ya? Ya Pak, kita belum ada Pak di pemakalan. Kalau nggak salah contohnya itu iksya'arro ya, iksya'arro kalau di amsilat surifiyah. Ya. Apa contohnya tadi? Iksya'arro. Kalau ihron jamaat artinya apa tadi ihron jamaat? Menjadi berkumpul. Jadi menjadi apa? Apa tadi ihron jama artinya? Kalau di Google itu Pak, menjadi berkumpul Pak. Ya, menjadi berkumpul. Nah, iksya'ara itu wazannya adalah if'alala, iksya'ara. Nah, artinya itu menggetarkan atau menggemetarkan. Ya. Atau bisa juga merinding atau membuat merinding. Ya, itu dia untuk contohnya. Oke, untuk latihan-latihan yang kemarin deh ya udah dikirim ya di Google Drive ya. Iya, Sudah. Pak. Tadi udah saya lihat. Gimana? Ada pertanyaan? Nah, ini untuk wazan-wazan ini harus latihan ya. Latihannya gimana? Di sini kan cuma ada fa'ala yaf'ulu doang. Apa iya fi'il itu cuma fi'il madi, fi'il mudhari doang. Nah, ini kan fa'ala yaf'ulu fi'il madi sama fi'il mudhari. Gimana cara pengembangannya supaya lebih luas lagi? Maka dibutuhkan yang namanya tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Udah tahu ya? Tasrif istilah itu tasrif yang menunjukkan perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain. Misalkan dari fi'il madi ke fi'il mudhari, kemudian ke isim masdar, ke isim fa'il, isim maf'ul, ada juga isim makan, isim zaman, isim alat. Nah, kalau di tasrif ini fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun gitu ya. Terus itu kan baru wazan, itu semuanya wazan. Wazan fa'ala yaf'ulu, tasrifkan istilahinya. Nah, wazannya apa? Misalkan kharaj apa namanya? Nasara yang suruh. Oh, ini namanya mauzun ya. Atau contoh kata kerja dari wazan fa'ala yaf'ulu. Apa? Nasara yang suruh. Ini juga harus ditasrif. Tasrif istilahinya ngikutin wazannya. Kalau tadi
Fa'ala yaf'ulu fa'alan wa fa'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Oh, gitu juga contohnya nasoro yang suruh bisa ditasrif. Tapi bisa nasrif nasoro yang suruh, tasrif istilahi. Nasoro nasron Kencang suaranya, kurang kedengeran. Siapa itu? Nasoro yansuru nasron fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Oke, tuh gitu. Jadi nasoro yang suruh itu apa? Itu contoh fiil yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Gitu ya. Atau Ya. disebut dengan mauzun. Kalau fa'ala yaf'ulunya wazan, nasoro yang suruh disebut mauzun atau contoh, ya kan? Kalau nggak salah minggu kemarin udah ditasrif ya. Semua nih wazan-wazan ini. Udah ya? Udah belum? Saya lupa. Nah, ini nasoro yang suruh, ada lagi contoh lainnya. Khoroja yakhruju, ada lagi contohnya. Sakana yaskunu, sakata yaskunu, daro saya drusu, ya kan? Khoroja yakhruju, banyak ya contohnya ya. Nah, itu sama semua tasrifannya. Misalkan sakata yaskutu, saktan, bahwa sakitun, wazaka maskutun, uskut lataskut, maskatun maskatun maskatun. Khoroja yakhruju, khorjan, wa makhrajan, bahwa khorijun, wazaka makhrujun, ukhruj latakhruj, makhrujun makhrujun makhrujun. Gitu. Jadi semua contohnya kita tasrif aja udah supaya lidah kita ini lancar. Kalau tidak lidahnya lancar, kemudian kita banyak tahu, jadi orang yang cerdas itu sebenarnya orang yang banyak mengoleksi kata-kata, ya, mengoleksi perbandaran kata. Kenapa orang itu cerdas? Karena dia banyak membaca. Dengan banyak membaca dia banyak menyimpan kosakata. Dan banyak memahami. Kalau udah banyak memahami dia cerdas. Memahami ini, memahami ini, memahami ini. Ini tadi dari pembahasan rubai, paham nggak? Oh paham, berarti udah membentuk satu keilmuan tuh, ya, satu intelektual. Terus dilatih lagi dengan kata-kata yang lain, itu tambah bagus lagi. Terus ini misalkan wazan yang kedua, fa'ala yaf'ilu, ya. Wazannya fa'ala yaf'ilu. Coba ditasrif fa'ala yaf'ilu gimana? Fa'ala yaf'ilu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Oke, jadi kita tahu nih, kalau fa'ala yaf'ulu tadi uf'ul, ya kan? Iya, Pak. Kalau fa'ala yaf'il, if'il la taf'il. Kalau fa'ala yaf'ulu uf'ul la taf'ul, gitu. Jadi ada perbedaan dari segi ain fi'ilnya nih. Kalau ain fi'ilnya fi'il mudhari'nya yaf'ulu, oh berarti fi'il amrnya uf'ul. Fi'il nahinya juga la taf'ul, gitu kan? Ini kita bisa paham nih. Oh ternyata kalau fa'ala yaf'ilu if'il la taf'il, gitu kan? Berarti wazannya ya seperti itu. Ya, perubahannya hanya di situ. Ya. Nah, itu wazannya. Mauzunnya apa? Dorobayat Dribu. Dorobayat ribu. Ya, coba ditasib dorobayat ribu. Dorobaya dribu dorban fahuwa doribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun widrobun. Nah, gitu ya. Selain doroba banyak ya. Banyak contoh-contoh dari fi'il wazan fi'il fa'ala yaf'ilu. Ada yang lain selain dorobayat ribu? Mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu.
Nah, itu nanti kita cari tuh contoh-contoh fi'il dari wazan fa'ala yaf'ilu selain doroba yadribu. Itu tugasnya tuh. Begitu juga nanti ada wazan yang ketiga fa'ala yaf'alu. Tasrif istilahnya gimana fa'ala yaf'alu? Fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Ya. Nah, itu wazannya. Mauzunnya itu kan fathah yaftahu. Ya, fathah yaftahu fathan. Fahuwa wa dzaka bun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Ya. Miftah taftah maftahun miftahun. Nah, bedanya di sini miftahun ya, mif'alun ini panjang ya. Kalau yang tadi maf'alun mif'alun pendek. Kalau yang wazan fa'ala yaf'ulu pendek, mif'alun. Yang wazan fa'ala yaf'ilu juga pendek, mif'alun. Nah, giliran yang wazan fa'ala yaf'alu mif'alun. Nah, nanti kan isim alatnya dari fathah yaftahu miftahun, ya kan? Fathah yaftahu fathan waqtan wa fathan tala taftah maftahun waqtan miftahun. Itu ada alifnya panjang. Miftahun. Itu ada perbedaan di situ. Dan wazan yang keempat fa'ila yaf'alu ya. Fa'ila yaf'alu. Tasrifnya gimana fa'ila yaf'alu? Fa'ila yaf'alu fi'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Ya. Gitu. Kalau contohnya wazan mauzunnya dari wazan fa'ila yaf'alu Alima ya'lamu. alima ya'lamu ilman, ya kan? Iya, Coba lanjut. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun ilam la ta'lam ma'lamun ma'lamun ya'lamun. Ya, jadi orang alim ya. Alimun berarti dia dari wazan isim fa'il. Fa'ilun, alimun gitu. Nah, untuk wazan yang kelima ini fa'ula yaf'ulu ini dia nggak ada isim fa'il katanya, cuma ada sifat musabbaha bismi fa'il. Disebutnya sifat musabbaha, sifat yang menyerupai isim fa'il. Ya, jadi gimana? Fa'ula yaf'ulu Fa'ula yaf'ulu fu'lan fahuwa fa'ilun wa dza fahuwa fa'ilun fa'alun fa'ilun wa dzaka maf'ulun bihi uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. ya, katanya juga di sini dia nggak ada wazan. Kalau kita lihat di sini nih. Ya, untuk fa'ula yaf'ulu ada dia sifat musabahnya itu disebut fa'ilun, fa'alun, fa'ilun. Nah, itu ada 3 macam ya. Jadi nggak ada isi maf'ulnya. Jadi habis fa'ilun atau fa'alun atau fa'ilun dia nggak ada bentuk, nggak ada wazaka maf'ulnya. Gitu, nggak ada wazan maf'ulnya, si maf'ulnya nggak ada. Nah, ini juga isim fa'ilnya disebut dengan isim sifat musabbah aja. Yang terakhir ini fa'ila yaf'ilu. Kalau ini wazannya apa? Fa'ula yaf'ulu, mauzunnya. Contoh dari wazan fa'ul. Hasuna yahsunu. Husnan ya. Wamah Fahuwa fahuwa hasanun.
Hasinun. La tahsun. Nah, ada juga selain hasuna karuma. Ya. Maka bisa karomun, ya. Bahwa karomun atau bahwa karimun bisa. Yang terakhir fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu. Iya, fa'ila yaf'ilu fa'lan fi'lanan fahuwa fa'ilun wa daka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Dia ini enggak ada isim alatnya kalau di sini. Jadi dari wazan yang keempat, 5 ke 6 enggak ada isim alatnya. Jadi la taf'il maf'ilun saja. Contohnya atau mauzunnya adalah apa? Hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu husbanan, ya. Hasban hisbanan. Wa huwa hasibun wa zaka mahsubun. Ihsib la tahsib. Mahsibun. Ada lagi contoh lainnya dari wazan fa'ila yaf'ilu. Belum, ya? Nah, itu namanya tasrif apa? Tasrif istilahi. Ya. Istilahi. Kalau di sini sebutnya qiyas istilahi. Atau kita bisa sebutnya tasrif istilahi. Nah, ada tasrif lugawi. Ya, kalau istilah ini ke samping, ya. Kalau lugawi ke bawah, cuma bukan yang ini. Ya, kita lihat di sini di pembahasan selanjutnya di halaman berikutnya. Nah, di sini ada. Nah, apa itu tasrif lugawi? Kalau tadi tasrif istilahi, tasrif yaitu perubahan bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Nah, kalau tasrif lugawi itu perubahan domir saja. Bentuknya sama fi'il madhi, ya. Perubahannya apa? Fi'il madhi domir huwa, ya. Domir huma, nih. Domir hum, domir anta, domir hiya, domir ya. Antuna. Antun Kalau kita ini domirnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antuma, antunna, ana. Jadi fa'ala ya, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Nasoro, nasoru, nasorot, semuanya begini. Ya, semuanya fi'il madhi itu begitu. Ya. Yep. Karena cuma untuk menunjukkan dia domirnya huwa, dia domirnya huma, gitu aja. Karena semua punya domir ini semua, ya. Lagi dia fi'il madhi dia punya domirnya huwa, huma, hum, pokoknya gitu. Sama fi'il mudhari juga yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Cuma masdar itu karena dia isim bukan fi'il, jadi dia nggak main domir, dia nggak main domir, dia mainnya cuma mufrad, musanna, sama jamak. Misalkan fa'lan, fa'laini, fa'lina. Fa'alatin. Kalau fa'latan berarti dia
bentuknya muannas. Kalau fa'lan muzakkar. Fa'lan, fa'lan, fa'laini, fa'lina, fa'latan, fa'latan, fa'lataini, fa'latin. Gitu. Jadi kalau masdar itu dia mainnya perubahannya di mufrad, musanna, jama'. Itu juga apa namanya? Muzakkar dan muannas, cuma dua bentuk itu. Nah, dengan isim fa'il itu cuma dia adanya di fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, fawa'ilu. Nah, sama dia isim fa'il juga gitu. Dia mainnya fa'ilun dia mufrad, fa'ilani musanna, fa'iluna jama'. Fa'ilatun ini mufrad tapi muannas, perempuan. Fa'ilatani musanna, perempuan. Fa'ilatun di jama' muannas. Ya, jama' muannas. Nah, kalau fawa'il muntahal jumu kalau nggak salah dia. Fawa'il muntahal jumu. Jadi dia bisa muzakkar, bisa muannas. Pokoknya jama' yang mencakup banyak. Begitu juga maf'ulun sama isim maf'ul. Nah, kalau fi'il amar itu hanya ada di domir anta. Karena apa? Namanya orang nyuruh kepada orang yang diajak bicara. Kalau orang ngomong kepada yang diajak bicara biasanya kan anta. Nah, maka uf'ul itu artinya kerjakanlah. Uf'ul, kerjakanlah kamu. Nggak mungkin kita nyuruh dia. Yang namanya nyuruh tuh kok pada orang yang ada di hadapan kita, gitu kan? Benar nggak? Begitu juga ketika ngelarang, fi'il nahi. Adanya domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu domir-domir mukhotob disebutnya. Kenapa? Namanya orang ngomong itu mutakalim, yang ngomong itu harus berhadapan dengan mukhotob, orang yang diajak bicara. Kalau mau merintah atau mau melarang. Paham ya? Maka fi'il amr domirnya cuma ada di anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kalau anta uf'ul, antuma uf'ula, antum uf'ulu, anti uf'uli, antuma uf'ula, antunna uf'ulna. Sama dengan fi'il nahi. Janganlah kamu mengerjakan, la taf'ul. Kamu berdua, la taf'ula. Kamu jama', la taf'ulu. Kamu perempuan, la taf'uli. Kamu berdua perempuan, la taf'ula. Kamu beramai, la taf'ulna. Kenapa? Karena fi'il amr yang menunjukkan perintah dan fi'il nahi yang menunjukkan larangan itu hanya berlaku pada mukhotob, orang yang diajak bicara. Nggak mungkin kita ngelarang, janganlah dia. Nah, nggak bisa itu. Larangan itu nggak kena. Larangan itu harus kamu, satu orang, kamu dua orang, kamu semuanya. Gitu. Ini semuanya disebut tasrif lugawi. Khususnya fi'il madi berkaitan dengan domir, fi'il mudhari berkaitan dengan domir, fi'il amar juga berkaitan dengan domir, fi'il nahi disebutnya. Fi'il nahi itu fi'il mudhari ditambah dengan lam nahi, la nahi, ya. Terus dijazmkan, disukunkan. La nahi. Fi'il nahi itu asalnya dari fi'il mudhari, kemasukan la nahi, terus akhir ujungnya disukunkan. Ya. Kalau dia bentuknya musanna dibuang nun, bentuknya jama dibuang nun. Asalnya kan taf'alu taf'alani, ya kan? Taf'ulani. Dan contoh-contohnya lain semuanya mengikuti ini. Misalkan bahwa nasirun, nasirani, nasiruna, nasiratun, nasiratani, nasiratun, nawasiru. Mansurun, mansurani, mansuruna, mansuratun, mansuratani, mansuratun, wa manasiru.
unsur unsuru unsur unsuro unsuru unsuri unsuro unsurna itu tasrif lughwi fil amr. Oke, mungkin sampai di situ dulu ya. Kayaknya panjang itu kalau mau diterusin ya. Tinggal di latihan terus tasrif dan diperbanyak contoh-contohnya. Dari saya kurang dan lebihnya mungkin sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Nah, mungkin untuk pengembangan ilmu sorof itu gimana? Kalau di naskah pendidikan. Oh, di naskah pendidikan misalnya kita cek di sini. Oh, pembahasan sekarang kan besok nih al-asasus salis. Ya. Ini kalimat ini kalau dibahas secara sorof al-asas. Oh, ini al-asas dia fiilnya apa sih? Ini kan isim ya. Fiilnya dari mana? Oh, dia isim apa nih? Ya. Asasun kayaknya masdar. Fiilnya apa? Asasa yu'asisu. Oh, bukan. Nah, gitu. Fiilnya apa nih? Asasa yu'asisu taksis. Atau asas. Terus al-adl. Al-adl dari adilaya. Nah, adalaya adilu misalkan. Terus ini ada mukhotibun dari fi'il khotoba yukhotibu. Nah, jadi semua kata ini kita bisa cari ini bentuk wazannya apa. Kalau ini kan mukhotibun, oh dari khotoba yukhotibu, fahuwa khotibun, wazaka mukhotobun, fahuwa mukhotibun, wazaka mukhotobun gitu kan. Oh, berarti dia ini isim fa'il dari wazan dari fi'il khotoba yukhotibu, fahuwa mukhotibun. Terus kalau wazan sulasinya gimana? Khotoba yaktubu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu gitu. Jadi untuk sorof itu seperti itu. Nah, ini walidani dari fi'il apa? Oh, walada yalidu. Bahwa walidun. Oh, ya. Orang yang melahirkan, ya kan? Ya orang tua maksudnya. Oh, iltizam ini, oh ini si masdar dari iltazama yaltazimu iltizam. Wazannya apa? Ifta'ala yafta'ilu ifti'al. Paham ya? Yuridani dari apa? Oh, yuridani jelas ada ya. Berarti ini fi'il mudhari dari aroda yuridu. Yuridu yurida. Yuridu yuridani, yuriduna, turidu turidani. Yuridna, gitu kan. Terus ini musawah dari mana? Ini pasti dari fi'il sawa yusawi. Musawatan fahu musawin fahu musawatun. Jadi semua kata itu bisa kita tarik dia itu dari fi'ilnya apa. Terus itu fi'il itu wazannya wazan apa? Wazan sulasi apa wazan sulasi mazid atau sulasi mujarrad atau rubai gitu. Jadi untuk semua kata ini pembahasan sorof semua sebenarnya. Dari kalimat ta'atun, albir dari kata barro ya biru. Nah, gitu. Musari'atun. Nah, musari dari saro ayusari'u. Wazannya fa'ala yufa'ilu. Itu fi'il sulasi. Mazid biharfin dari wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Wa huwa mufa'ilun. Terus ini oh yakfi fi'il mudhari ya kan. Kafa yakfi. Dari syu'ur nih. Oh dari sya'ura yas'uru syu'uran. Wazannya fa'ula yaf'ulu. Wazan yang keberapa tuh dari fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fatin, domu domin. Wazan yang kelima mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu. Seperti apa tadi? Hasuna yahsunu gitu.
dan semuanya bisa ya. Jadi karena semua itu ada yang bentuknya tasrif, mutasorif bisa ditasrif, ada yang tidak bisa ditasrif. Yang tidak bisa ditasrif kayak tiflu. Ya, tiflu ini kalimatnya nggak bisa ditasrif. Ya. Kalau walid masih ada tasrifannya. Kalau tiflu nggak bisa. Kalau Allah nggak ada nih tasrifannya, dia udah di isim yang sudah begitu. Ya. Jadi itu bedanya antara fiil yang bisa ditasrif dengan yang tidak bisa ditasrif. Oke, kurang lebih seperti itu. Kaitannya ilmu sorob dengan ini naskah pendidikan itu seperti itu. Semuanya selagi dia bisa ditasrif, kita bisa cari dia fiil madinya apa, terus dia wazan fiilnya wazan fiil apa, sulasi atau rubai. Kalau sulasi mazid apa sulasi mujarrad. Gitu untuk melacaknya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin sampai di sini saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih kepada pemakal hari ini dan kepada semuanya yang hadir. Dan mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas dari saya. Wa'afu minkum. Allahumma waffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.